سفينة النجاة في أصول الدين والفقه للشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضري. فتعلمنا أولا أن معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله، ثم تعلمنا موجز مؤلف هذا الكتاب، والآن اليوم الرابع، أليس كذلك؟ فصل أركان الإسلام. قولوا سريع: فصل أركان الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، تدلان على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهد الله أن لا والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ini dua ayat sebagai dalil dari rukun Islam yang pertama. Rukun syahadah, rukunnya syahadah. Ya, di syahadati ruknan. Seperti kemarin kita bahas dalam makna la ilaha illallah. Di syahadati ruknan, dua rukun. Yang pertama nafyun fi qawlihi la ilaha. Mada naqul? Nafyun fi qawlihi la ilaha. Apa arti nafyun? Penolak, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan baik dan benar. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Illallah. Makna yang kedua itu rukunnya adalah itsbat. Mada naqul? Itsbat. Jadi harus hafal kita. Rukun syahadat itu ada dua. Ada berapa rukun syahadat? Ada dua. Rukun syahadat ada berapa? Dua. Ini salah ya? Ini salah ya? Oh.
ruknani arkan. Jadi kalau yang namanya arkan itu rukun-rukun, ya, arkan. Ya, yang pertama apa tadi? Rukun yang pertama nafyu. Nafyu yang untuk penolakan. Tidak ada yang patut disembah dengan benar kaum ini illallah. Kemudian rukun yang kedua coba rukun yang pertama apa namanya? Nafyu. Nafyu ini pada kalimat apa? La. Kemudian yang kedua apa? Isbat. Isbat ini pada ucapan apa? Illallah. Fala ilaha illallah nafat al-uluhiyyah an kulli ma siwa Allah. Jadi la ilaha itu menafikan atau menolak, ya, al-uluhiyyah, ya, ketuhanan selain Allah. Berarti yang diterima hanya Allah. Kemudian setelah itu menetapkan wa illallah athbatat al-uluhiyyah lillahi wahdahu la syarika lahu. Begitu. Athbatat apa sahabat itu tapi kalau athbatat menetapkan, menyatakan bahwa al-uluhiyah itu ketuhanan itu hanya semata-mata milik Allah. Ini penting. Ini namanya tauhid. Kalau kalian kuat fondasi salat, zakat, puasa dan haji itu terasa mudah dilaksanakan dan kalian bisa khusyuk dalam melaksanakan. Wa hadzal uslubu yu'rafu bi uslubil qasr. Jadi la ilaha illallah itu disebut apa? Uslubul qasr. Wa hadzal uslub yu'rafu bi uslubil qasr wa huwa uslubun arabiyyun ma'ruf wa jumlatul qasr fi quwwati jumlatayn ihdahuma muthbitah wal ukhra manfiyah. إحداهما مثبتة والأخرى منفية. وهذا الأسلوب من أقوى الأساليب التي يؤتى بها لتمكين الكلام وتقريره من الذهن لدفع ما فيه من إنكار أو شك. جملة القصر ini, ya, digunakan dalam ilmu balaghah, kemudian diterapkan ke dalam perkataan bahasa Arab, yang baik di dalam ayat ataupun ungkapan-ungkapan al-ibarat al-arabiyyah itu yu'rafu bi uslubil qasr, disebut dengan uslubul qasr, yaitu uslubun arabiyyun ma'ruf wa jumlatul qasr fi quwwati jumlatihi. Salah satunya adalah isbat, kemudian dan yang lain adalah nafyu. Jadi rukun yang pertama adalah an-nafyu, rukun yang kedua adalah al-isbat. Tidak ada anak yang tidur kecuali yang lalai. Uslubul qasr, la na'isa illa al-ghafil. Kemudian apa yang dicontoh lain? Ada yang contoh? Ada yang bisa memberi contoh lain? Ya, ada. La muftira illa al-marid. Tidak ada yang berbuka puasa kecuali yang sakit. Itu nafiyun sama isbat. Ya. Tapi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ini la ilaha nafiyun, isbat adalah illallah. Ini yang disebut dengan aqwal asalib, paling kuatnya uslub allati yu'ta biha tadkir kalam, untuk, ya, menempatkan suatu pembicaraan wa takriri dan menyatakannya fiddin, agar ungkapan itu tertancap di dalam hati dan dinyatakan di dalam benak kita. Untuk apa? Untuk menolak keraguan dan keingkaran. Sampai orang yang ragu-ragu, orang yang ingkar, dia datang ke suatu tempat, dia merasa tidak dilihat oleh Allah, dia melakukan maksiat, maka konsep syahadatnya belum dijalankan rukunnya di dalam hatinya. Ada sekadar
Maka ketika dia sholat sendirian atau sholat bersamaan berjamaah sama. Kalau sholat berjamaah, wah sampai nangis-nangis. Kalau sholat sendirian main-main ada. Tak nyambung antara rukun dengan ada antara nafyu dengan isbatnya. Jadi rukun syahadatnya itu belum وطريق القصد في كلمة التوحيد النفي والاستثناء. Adapun al-qasr, طريق القصر dalam kalimat tauhid itu adalah an-nafy wal-itsbat. Penting. Ahammiyatul qawli wal 'amal. Pentingnya mengucapkan dan mengamalkan. Kalau sudah kamu baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, pegang erat, jaga baik-baik. Ya, harus implementasinya adalah sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Kalau sami'na wa asayna berarti ada kemunafikan di dalam hatinya. Tapi kalau sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, ada iman di dalam hatinya. Kalau tidak sami'na wa ata'na, bisa muncul di dalam hatinya satu, kemunafikan, dua, kemusyrikan, tiga, keraguan-keraguan, asyak, empat, al-fasad, kerusakan, ya, dan ini berbahaya. Dan yang paling adalah al-ma'asi. Hanya yakni mujarrad an-nutq bi la ilaha illallah. Apakah hanya cukup dengan berkata la ilaha illallah? Faman qala hadhihi kalimah 'aliman bi ma'naha, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dan dia tahu makna la ilaha illallah, 'amilan bi muqtadaha, dia mengamalkan inti isi dari la ilaha illallah, min nafyi syirki, dari penolakan kesyirikan, wa itsbatil wahdaniyah, oleh makna la ilaha illallah itu, wal 'amal bihi, dan dia mengamalkan. Fa huwa al-muslimu haqqan. Itulah yang disebut muslim yang sebenar. Penting untuk kita mengamalkan. Itu disebut al-muslimu haqqan. Wa man 'amila biha min ghairi i'tiqadin fa huwa al-munafiq. Ini penting. Siapa yang mengamalkan, ya, mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak meyakini kebenaran la ilaha illallah, maka dia munafik. Wa man 'amila bi khilafiha, dan siapa yang mengamalkan bi khilafiha, ya, mengamalkan kebalikan dari ucapan la ilaha illallah, minasyirki, ya, dari kemusyrikan, fa huwa al-musyrik al-kafir. Makanya musyrik dan dia kan, wa in qalaha bi lisanihi, walaupun dia mengatakan dengan lisannya. Tadi walaupun dia mengatakannya dengan lisan. Baik. Faslun arkanul Islam. Ya, tadi rukun pertama apa? Salat. Yang kedua apa? Iqamis shalah. Dulu diwajibkan sholat malam itu, kemudian dinasah. Ya, kalau di pondok, kita ambil semua proses ini. Inna min awaili ma nazala min al-Qur'an qawlu ta'ala ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Ini luar biasa. Jadi makna pertama yang diwajibkan apa? Sholat ذكر المفسرون أن الله تعالى فرض قيام الليل على المسلمين عاما كاملا 1 tahun penuh. ثم نزل التخفيف في آخر السورة, kemudian turun apa keringanan في آخر السورة بعد عام كامل في قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن, membaca sebagian dari Al-Quran. Harus sifat qiyamul laili lil muslim. Pada waktu itu dinasah wajibnya qiyamul lail bagi orang muslim, wa ghadal amru fardhan 'ala nabi, dan kemudian
menjadi wajib baginya. Jadi kalau kita mondok ini anak-anak diwajibkan sholat tahajud itu berarti dia mau mengemban amanah yang akan diibaratkan oleh Nabi. Kepada siapa? Kepada sebagaimana dikatakan Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu wa yunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahtadun." Kemudian yang marhalah kedua, salatu raka'ataini bil ghadati wa raka'ataini bil 'ashyi. Seperti yang firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Al-Kahfi 28. Wa dzakara al-Bukhari rahimahullah ta'ala qaul 'Aisyah ummul mu'minin annaha qalat faradallahu as-salata 'inda faradaha rak'ataini fil hadar was safar. Ya. Wa salat safar wa zida fi salat al-hadar. Ini ayat kedua, paragraf kedua. Ya, ketika berada di suatu tempat, ketika dia muqim dia salat rakaat, ketika dia berdiri dia salat 2 rakaat. Wa zida fi salat al-hadar. Yang terakhir marhalah yang ketiga, furidas salawatul khams lailatal isra. Kemudian diwajibkan salat 5 waktu itu pada saat Isra dan Mi'raj. Ya. Kana fardhu salawat al-khams fi lailatul isra kama warada dalika wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini marhalah yang ketiga. Ya, tegakkan salat di duluki syamsi, ini berarti salat subuh ila ghasaqil lail. Ya, ghasaqil lail berarti subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya. Ya, akhirnya salat di duluki syamsi ila ghasaqil lail. Ini yang kita lakukan. Yang wajib ada di yang pertama salat subuh. Kemudian yang kedua zuhur, ketiga keempat, kelima, ini wajib. Dan sholat sunat yang paling utama setelah sholat wajib adalah tahajud. Setelah itu baru rawatib. Laksanakan semuanya. Kalau mau kemudian sholat sunat rawatib. Disebut rokaat jadi. Kemudian rukun yang ketiga adalah Ida'uz zakat. Jadi menunaikan zakat. Ini penting. Al-mustahaqqun thamaniyatu anwa'. Yang pertama adalah faqirun la mala lahu aslan wa la kasaba. Wa la kasba, dia tidak punya harta dan tidak punya kerja. La mala aslan wa la kasaba. Ai laisa lahu dakhlun li talab al-ma'isha. La mala wa la kasba. Tidak punya harta dan tidak punya kerja dan dia tidak punya pemasukan untuk kehidupannya. Ya, tidak punya pemasukan, tidak punya pemasukan. Yang kedua, miskin. Man qudira ala malin aw kasabin aw alayhima ma'an yusaddu kullu minhuma aw majmu'uhuma min jaw'atihi musaddan min haythu yablughu nisfa akthar wa la yakfi. Ini orang suruh miskin. Kalau miskin itu ya dia punya harta, ya, dia punya punya kasar, punya pekerjaan, ya, tapi tidak mencukup. Itu yang disebut miskin. Kemudian yang ketiga, amilus zakat. Siapa? Yang ketiga, amilus zakat, ya, yang membagikan zakat. Wa katib, wa qasim, wa hashim. Disebut juga apa? Sa'im, katib, qasim,
hasyir. Sa'in itu orang yang berusaha untuk mengumpulkan zakat. Katib orang yang mencatat zakat. Qasim orang yang membagikan zakat. Hasyir orang yang mengumpulkan zakat. Hasyir. Itu yang ketiga. Ar-rabi yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum. Siapa? Al-mu'allafati qulubuhum. Orang yang hatinya yang terikat dengan Islam, baru masuk Islam. Ini ada 4 bagian. Awalan, man aslama walakinnahu dha'iful iman. Baru masuk Islam, tapi imannya masih lemah. Terus sokong. Ya. Sekarang banyak mu'allaf. Saudara mu'allaf diusir dari keluarganya. Dia tidak punya tempat. Maka dikasih kontrakan. Ya, biar dia kuat imannya. Tidak lagi goyah. Itu yang pertama. Yang kedua, man aslama wa huwa qawiyul iman. Ya, para mu'allaf yang masuk Islam dia kuat imannya, walakinna lahu syarafun 'inda qaumih. Tapi dia punya kemuliaan di sisi kaumnya. Ditawaqqa bi'iqta'i Islam ghairihi min al-kufar. Diharapkan nanti kita kasih dia zakat sehingga dia zakatnya dibagi-bagikan kepada kaumnya. Sehingga kaumnya diharapkan nanti juga ikutnya masuk dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, man yakfina syarra al-jalil min al-kufar. Maksudnya adalah mu'allaf yang ketiga ini, kalau kita kasih dia zakat, ya, maka dia dapat mencegah orang kafir lainnya dari melakukan kejahatan. Sudah dia tidak melakukan kejahatan, dia sudah mu'allaf. Kita kasih yakfina syarra man yalihi min al-kufar. Kemudian yang keempat, bagian keempat dari mu'allafah, man yakfina syarra ma fi zakah. Jadi kalau kita kasih ini mu'allaf ini zakat, dia dapat mencegah dari kejahatan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau yang pertama adalah dia mencegah dari kejahatan orang-orang yang ingkar dan kafir. Kemudian yang kedua, mencegah kejahatan dari orang-orang yang menolak membayar zakat. Yang kelima tadi, yang pertama apa? Coba. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga mandi. Yang keempat al-mu'allaf qulubuhum, al-mu'allaf. Yang kelima ar-riqab. Siapa riqab ini? Hum al-mukatibun. لأن غيرهم من الألقاب لا يملكون ذلك. Apa namanya? Hamba sahaya harus diperdekakan, kasih zakat biar dia memerdekakan dirinya sendiri. Ya, ar-riqab, budak dan hamba sahaya. Kemudian yang keenam al-gharib. Siapa al-gharib ini? Yang punya ngutang. Ya, ini punya ngutang, itu punya ngutang. Al-gharib yang qasdi adalah man tadayana li nafsihi fi amrin mubahil ta'atan kana awla. Jadi dia berhutang pada dirinya dalam perkara yang dibolehkan. Ya, baik untuk ketaatan kalau bukan ketaatan atau bukan. Yang kedua, man tadayyana li islahi dhatil hal bainal qaum. Dia berhutang ya untuk memperbaiki suatu keadaan di antara kaumnya. Jadi ada kaum yang membutuhkan berhutang bagi pada kaumnya gitu ya. Kemudian man tadayyana li dhamanin. Ya, fayuqa in aqsara ma'al asil wa tabarra'an kana bil dhaman awla. Ya, matadai di bawahnya dia menjadikan yang utang menjadikan ini sehingga dia tidak bisa
berbuat apa-apa, tidak bisa mengerjakannya juga karena sudah tidak punya apa-apa sama sekali. Maka dia orang yang punya hutang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang ketujuh, man sara fi sabilillah. Ya, siapa yang berjalan di jalan Allah. Siapa saja? Al-ghuzat al-mutatawwi'un bil jihad. Kira-kira siapa yang berhak sekarang? Para di mana? Di Gaza. Para menjadi di Gaza. Pasti akan berperang dengan Allah. Akan mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang ke-8 adalah Ibnus Sabil. Apa Ibnus Sabil? Anak jalan. Ibnus Sabil ini orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan juga dua. Ya, majazi. Yang kedua hakiki. Apa yang maksudnya majazi? Munsyi'u safarin min baladi mali zakat. Misalnya dia dari negeri sini, dari Rusia. Ya, dia mau berjalan kemana? Ke negeri Mesir, mau menuntut ilmu. Ya, dia kehabisan dana, tidak laku dari uang zakat, boleh belanja. Ya, belajar sana, sampai di sana dia disebut hakiki. Marid ibadah zakat bisa hari. Kemudian sampai di Mesir ada namanya Baitul Zakat. Ya, rumah zakat. Jadi nanti kita ajukan, saya minta bagian dari zakat. Anda ini siapa? Saya belajar. Dari mana? Dari Indonesia. Mana bukti yang belajar? Nanti dikeluarkan dulu isbat takyid namanya. Bahwa dia tercatat di sekolah atau di universitas. Kemudian dia dikasih. Oh, dikapan? Jadi jangan khawatir kayak bagi yang menuntut ilmu di mana saja. Menuntut ilmu di Arab, menuntut ilmu di Mesir, menuntut ilmu di Tunis, menuntut ilmu di Eropa. Ya. Kalau kalian yang mantap, insya Allah dapat jalan dari Allah Subhanahu. Karena itu Ibnus Sabil, orang yang berjalan, ya, orang yang berjalan dari Allah itu, mereka akan mendapatkan bagian dari zakat. Jadi yang pertama siapa? Akhir. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kalau bahasanya ada bab, yang keenam, yang ketujuh, orang yang berjalan di jalan Allah, yang ke-8, ya, Ibnus Sabil. Kalau yang 7 berjalan di jalan Allah, artinya orang yang berpaling dengan Allah. Kemudian Ibnus Sabil ada 8 golongan. Ayo. Lanjutkan ke arkan Islam yang berikutnya, rukun yang keempat, shaum at-tadarruj fi fardisnya. Waqad marra bil marahil al-atiyah. Marhalah pertama, siyamu 3 ayyam min kulli syahrin wa siyamu Asyura. Saat itu marhalah pertama yang diwajibkan adalah 3 hari setiap bulan. Itu disebut dengan ayyamul bid. Kemudian Asyura ini tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Jadi Nabi itu mau berniat puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian 12 tanggal 12. Kemudian puasa 10 dan 11. Itu hanya untuk membedakan antara kita dengan orang Yahudi. Karena Asyura itu waktu itu sudah tahu belum ceritanya Asyura? Belum. Jadi Asyura itu 10 Muharram. Jadi orang-orang Yahudi merayakan kemenangannya Nabi Musa. Bagaimana kemenangan Nabi Musa? Nabi Musa itu saat dikejar oleh Firaun, ya, dikejar oleh siapa? Firaun. Sudah mentok. Ya, Nabi Musa dan Bani Israel itu mentok di depan laut, di kanan kiri hutan.
di belakang tentara Fir'aun. Kata Bani Israil, hai Musa, menyerah saja kepada Fir'aun. Fir'aun dan tentaranya dan bala tentaranya sudah ada di belakang kita. Mau lari kemana kita? Ke kanan, ke depan ada lautan, tenggelam kita. Ke kiri ada hutan, mati kita dimakan sama singa. Ke kanan juga sama, ada hutan. Ayo kita menyerah, biar kita selamat. Tapi apa kata Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, aku tidak berhak. Allah bersama, pasti Allah akan memberiku petunjuk. Nah, ini kekuatan Nabi Musa. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau begitu ya kita lebih berhak untuk berpuasa, karena Nabi Musa itu adalah Nabi yang diutus, ya, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani, percaya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa juga adalah utusan Allah. Ayo, ya, Asyura. Kemudian fase yang kedua adalah Waqtu siyami ala takhir, fakana man sya'a sama wa man sya'a ta'am, ma'a targhib fi afdaliyati siyam. Yang kedua, fase kedua adalah diwajibkannya puasa itu dalam bentuk pilihan. Siapa yang mau puasa, puasa, yang tidak mau puasa, ya berbuka. Tapi ada targhib, ya, targhib itu apa artinya? Apa targhib itu? Targhib itu mensupport, ya. Mensupport, menasihati untuk keutamaan puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa yang melihat hilal Ramadan, segera dia berpuasa. Maka turunlah kewajiban berpuasa satu bulan penuh. Yang terakhir, arkanul Islam al-khamis, ar-ruknul Islam al-khamis, hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Nah, yang kedua, dia farduhu al-ilzam. Maka diwajibkannya menjadi, ya, fardunya itu al-ilzam, lazim. Nah, lazim. Bagaimana ditemukan Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka ketika kita masuk pada fase kedua, ya, pada marhalah kedua, maka haji itu menjadi wajib bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang mampu. Jadi kalau saya tidak punya uang, kena wajib haji? Ya, tidak. Tapi kalau punya uang, punya harta, mampu untuk melaksanakan perjalanan, maka dia wajib haji. Ayo dong. Alhamdulillah, sampai di sini sudah selesai. Kita tutup dengan kafarat majlis.